Halo guys, halo teman-teman. Jadi, perkenalkan nama aku Alena Jamil, aka Alida. Nah, kali ini aku dapat kesempatan buat jadi host, tapi di akun Sembani, bukan di akun aku sendiri. Nah, mungkin babynya lagi pengen pakai akunnya dia. Halo Mbak Beauty. Kali ini aku live sama Mbak Beauty ya. Hai Besti. Halo. Di rumah. Oh, di rumah. Oke, kali ini pembahasan kita kan masih seru-seru terus ya. Tentang diskriminasi yang kemarin KTD, sekarang mau ngebahas tentang korban kekerasan seksual. Ngomong-ngomong tentang korban kekerasan seksual nih, stigma apa sih yang paling sering kau dengar nih, Beh? Apa tuh? Tentang korban yang mendapatkan kekerasan seksual, mau dalam pemerkosaan atau apa aja lah gitu. Ini masih bingung ya filter yang mana? Oh ya, silahkan dulu cari, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini ya. Apa tadi stigma yang sering terdengar ya? Iya, kan pasti mah banyak ya. Ya gitu, kayak stigmanya ya perempuan yang mancing, terus juga nggak jaga pakaian, gitu-gitu. Gitu sih yang paling aku sering dengar dan emang orang-orang juga sering ngomong. Ya, benar-benar. Aku ngambil tema ini karena kan kemarin sempat booming-boomingnya ya tentang kekerasan seksual ya kan. Sampai sekarang bahkan. Nah, apa? Bahkan sampai sekarang masih juga. Hai Mbak Lucil. What's Oke. Jadi, aduh aku nih pembawaannya nih bingung nih. Karena sebenarnya semalam ya kan, tapi gue lupa kata-kata yang harus dibahas. Tentang kekerasan seksual yang umumnya sering collab nih apa, Be? Sering lihat. Iya, lihat nggak pernah ya? Denger aja ya? Aku nggak pernah sih. Oh, paling aku pernah di catcallingin gitu. Aku jadi korban ya. Itu kan termasuk pelecehan ya, tapi nggak yang akut, nggak yang terlalu gimana. Tapi itu udah termasuk salah satu pelecehan. Barusan banget kemarin, aku di catcallingin, aku lagi di jalan. Biasalah ada supir-supir truk gede-gede itu. Iya, atau supir-supir. Pokoknya supir-supir yang kayak gitulah. Nah, itu kan emang biasa lebih gatal gitu kan. Jadi emang iya benar. Adik aku yang kayak nggak layan. Aku males karena aku pernah layan. Jadi ntar aku jahat menurut aku, cuma ya Iya betul. Janganlah gitu. Jadi mending aku diam aja, nggak usah layan. Gitu sih. Terus kalau yang lain itu sih paling aku nggak pernah dapet pelecehan yang gimana. Seandainya nih Be, ada di lingkungan kita yang menjadi pelaku dalam adegan kekerasan seksual, kok bakal ngapain nih? Kan temen ya konteksnya nih. Kadang kita mau memberitahu, iya pelakunya itu teman kita atau ya pokoknya orang sekitar lah, mau itu abang kita atau adik kita tuh biasanya aku laporin lah, bodo amat. Apa? Kok biarin aja? Aku laporin lah, bodo amat, aku bilang. Iya sih. Karena kayak ya nggak ada, maksudnya gini, jangan karena kau saudara atau temen atau siapapun lah gitu, terus dibiarin aja gitu, sementara orang lain aku biarin jadi korban. Kan nggak adil banget rasanya kalau kayak sampai kayak gitu. Bener. Ya soalnya kan aku pasti laporin, walaupun dia pacar aku sendiri, kayak tiba-tiba ini orang gitu, ya bodoh amat. Berarti kan hikmahnya apa? Hikmahnya kok jadi tahu kalau cowok kok nggak benar. Iya sih. bener sih, bener. Dengan adanya kayak gitu ya kan. Nah nih, apa namanya ini? Aku nih sering dengar kayak misalnya banyak orang ketika menjadi korban kekerasan seksual, korban ya, bukan pelaku ya.
itu tuh sering disalahin, tapi nggak tahu ya sekarang kayaknya udah nggak ada lagi sih. Cuman dulu dulu tuh sering banget menyalahkan yang jadi korbannya itu, padahal kan sering kayaknya lihat-lihat di TikTok atau di IG itu yang menjadi korban kekerasan seksual tuh nggak orang yang berpakaian seksi gitu, lebih yang menutup diri ya kan Be, kayak baju panjang-panjang, kadang yang anak kecil aja ya mungkin cuman kayak nggak tahu apa gitu main doang tapi dijadikan. Aku pernah lihat salah satu video dulu, dia viral lah dulu di Twitter kalau nggak salah aku lihat. Jadi dia perempuan. Kau tahu nggak, dia pakai jilbab. Dia pakai jilbab, dia pakai baju, ya baju biasa, pakai celana gitu. Terus kayaknya tuh ada segerombolan om gatal atau pokoknya yang udah nggak muda lah, ada mungkin udah 30 ke atas gitu. Apa sih bilangnya, hidung belang ya? Apa sih? Apa sih cowok? Aku nggak tahu, pokoknya aku nggak peduli lah ya sebutannya apa. Intinya mereka, menurut aku itu mungkin 3 atau 5 orang, aku lupa pastinya. Tapi yang jelas aku lihat itu dan dia videoin dia lagi memperkosa cewek itu. Cewek itu sampai ngucap, kok tau nggak sih, bener-bener dia nangis, ngucap dan lain-lain. Aku tuh yang kayak renyuk kali tak hati aku sebagai perempuan, gila tak kok. Kayak ih jahat banget. Kayaknya itu tuh digeret gitu loh ke hutan-hutan karena videonya tuh emang banyak pohon dan ya kayak gitu. Dan bergantian. Kasihan. Jahat nggak sih? Jadi aku kayak ih tuh berarti emang laki-lakinya kan yang otaknya tuh kotor gitu. Kayak orang pakai jilbab kok nggak ada suatu hal yang menarik dari dia gitu, bahkan dia tutupi tubuhnya gitu biar nggak menarik ya laki-laki gitu, tapi ternyata emang laki-lakinya aja yang kayak gitu. Jadi aku juga nggak bisa, tapi ya itu stigma orang dulu kan bilangnya perempuan yang pakaian seksi dan lain-lain, padahal kan nggak gitu juga. Bener-bener, karena kayak semakin itulah kayak kita perlu mengedukasi teman-teman kayak yang menjadi korban itu sebenarnya nggak salah, karena menurut aku kata-kata yang menjadi korban tuh nggak tahu salahnya di mana juga. Malah gini, kalau misalnya perempuan yang mancing berarti bukan korban, berarti emang dia mau. Iya. Inilah ya, perempuan mancing. Perempuan mancing, terjadilah itu nggak pemerkosaan. Karena sama-sama mau. Iya, jadi nggak bisa. Yang namanya pemerkosaan itu berarti korban tuh dipaksa. Sekalipun dia pakai pakaian seksi, kalau dia nggak mau itu tetap pemerkosaan dong. Betul. Jadi intinya pakaian itu nggak masuk akal aja sih menurut aku kalau itu mau dijadikan alasan. Kalau itu mau dijadikan sebuah faktor untuk laki-laki boleh melecehkan perempuan tuh nggak gitulah sistemnya menurut aku. Iya, kebanyakan nih karena laki-laki itu sering menyalahgunakan wewenangnya, tugasnya gitu. Karena kan menurut mereka laki-laki ya, jadi ya suka-suka mereka untuk ngapain perempuan. Nah nanti dengan alasan kalau misalnya di sidang, dalam persidangan gitu pasti dengan alasan kayak iya dia yang mancing duluan gitu. Padahal si korbannya nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Toxic masculinity. Apa nah, tuh? Mungkin boleh nggak dijelasin tuh toxic masculinity itu apa sih? Aku sering denger, tapi aku nggak begitu paham sama artinya. Jelasin. Mungkin pembahasannya nanti di talk aja kali, sama Kak Wici kali kan. Boleh. Stay tune ya. Di Bitalk, di IG ini juga. Aku sama Wici Aulia namanya. Iya bener banget. Terus juga dan kebanyakan kita sih korban itu tuh nggak diberi kesempatan buat menolak, nggak ada konsennya, nggak ada persetujuannya kayak iya namanya juga korban. Pemaksaan. Bisa gitu apa? Udah aku selain lah, kalau aku nggak ngerti ya udah diem aja. Itu toxic masculinity ini apa gitu? Ya nanti kan dibilangnya bahasnya. Oh. Ya digas balik, serem banget. Ya gitu sih aku. Jadi intinya kalau nggak salah aku ya toxic masculinity itu kayak terlalu membela laki-laki dan terlalu salahnya itu salah menggunakan wewenang tadi. Itu nggak sih?
Tahu lah, aku lupa. Tapi aku pernah dengar, tapi aku nggak inget gitu. Ya, laki-laki yang terlalu merasa kalau dia tuh ini salah penginiannya, ngerti nggak sih, kayak apa-apa. Iya, salah wewenang kan? Ya, Ya itu tadi kan yang kami bilang. Iya, Jadi dia kayak emang salah menggunakan wewenangnya gitu. Karena kan emang ya inilah kayak kita sering dengar bahwa laki-laki tuh paling kayak gimana ya, laki-laki kepala keluarga, terus juga seharusnya karena mereka punya power harusnya melindungi, tapi ya karena menyalahgunakan wewenang tadi jadinya dia menyudutkan perempuan yang bertindak yang tidak seharusnya dilakukan lah gitu. Nah terus juga nih ada seharusnya sikap masyarakat terhadap para korban. Harusnya kan kita kan ini kan judulnya tadi kan stop stigma ya kan. Nah menurut kau nih Be, cara menyetop stigma menurut kau nih apa seharusnya dilakukan? Nggak salah sama masyarakat, remajanya aja gitu. Kan remaja ini kan banyak. Kalau remaja itu masih bisa diedukasi sebenarnya. Ya kayak kita lah ya dah gitu. Kita kan masih bisa untuk dikasih tahu, masih mau untuk belajar, masih ingin tahu juga apa sih ini, apa sih itu gitu. Tapi ya itulah dengan cara edukasi menurut aku. Tapi kalau untuk orang tuanya atau masyarakat yang udah merasa dia lebih hidup duluan tuh nggak bisa. Makanya sering kan aku bilang kayak daripada kita sibuk nyari gimana sih caranya berubah mindset orang tua, itu tuh nggak kena ada habisnya. Tapi lebih mending kita aja yang ngubah mindset kita gitu. Oh iya benar, kan kita kan juga akan jadi orang tua ya ke depannya ya kan. Betul. Jadi ya gimana tadi stopnya apa jadi gimana caranya top stigma ini? Iya, kalau sesama remaja ya edukasi, sharing. Kadang kan gini, kayak aku kan udah dapet sedikit ilmu ya. Oke. Ya tinggal gimana cara aku ngasih tahu ke teman-teman aku yang lain kan, kayak teman kampus aku contohnya kayak gini tuh gini loh, itu gini loh gitu. Nah mereka tuh bisa ya sedikit banyak kan berarti bisa mendengarkan kayak gitu. Terus juga ya itu sih kalau remaja kita sharing, goes to school kayak yang aku lakuin kemarin dan lain-lain. Jadi intinya kita harus sharing, belajar gitu sih. Kalau sama orang tua aja udah gak usah susah kalau berusaha sama orang tua. Terus aku kayak susah untuk mengubah mindset mereka tuh susah. Jadi ya kita aja dulu gitu. Yap, nah itu mungkin yang dari si baby tadi. Terus nih kalau dari artikelnya ya, selain sharing juga beri perlindungan kepada korban. Jadi apa ya? Dirangkul lah pokoknya, jangan disudutin, jangan disalahin karena juga mereka nggak tahu kenapa mereka bisa digituin ya kan. Apa salahnya nggak tahu lah, nggak paham lah mereka juga ya kan. Nah terus juga jalin komunikasi sama si korban. Jalin komunikasinya ya sharing tadi yang baby bilang tadi, edukasi, ngomong menceritakan lah apapun berkeluh kesahnya gimana. Tapi ketika memang si korbannya ini nggak mau buat berbicara dulu, kayak mungkin masih ada traumanya ya kan, itu pasti ya kan. Nah mungkin karena masih ada traumanya jadi kan kayak udahlah tunggu dia proses untuk kasih dia space ini ya kan. kasih dia space ya. Karena menurut aku gimana ya, kan kaget ya dia apa-apain gitu. Terus tiba-tiba kan pasti nih aku paling kesel ketika orang yang lagi diapa-apain atau lagi down tiba-tiba langsung didatengin kayak kenapa apa yang sakit bla 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 gitu, nggak dikasih waktu buat dia kayak nah itu kadang gitu. Kan kita ngomong juga gampang ya, tapi mungkin ketika ada orang sekitar kita yang digituin pasti panik, dan biasa orang panik ngelakuin itu. Jadi menurut aku gimana cara kita mentoleransi itu sih. Jadi itu tuh sebenarnya bukan permasalahan yang harus dipermasalahkan, cuma ya gimana cara kita mentoleransi itu ya. Kayak kalau misalnya ini ada orang di sekitar aku jadi korban pelecehan, aku juga pasti sama paniknya kayak kau yang bilang tadi. Cuma kan gimana caranya kita meminimalisir rasa itu, dan ya kadang kita ngelakuin tanpa kita sadar gitu loh dah. Kayak ya kan ketika kau sadar ternyata kau udah ngelakuin. Shock nah, gitu kan. Baru kok bisa diem gitu kan. Pokoknya intinya ketika sadar ya diem, tenangin dia dulu, jangan nge-push gitu sini ya. Jadi kadang aku juga sering ngelakuin hal yang aku nggak sadar. Tapi ketika aku sadar ya aku kontrol itu gitu. Namanya juga shock lah, shock kita kan suka orang sekitar kita kenapa-napa gitu. Maksud aku
Ya kalaupun ada ini edukasi aja sih, terserah teman-teman gimana tanggapannya. Cuman kayak ketika memang hal itu terjadi ya diminimalisirkan aja gitu, dikit-dikit enaknya, pelan-pelan bertahap gitu. Karena kan dia juga Catwalking. apa kalau di circle cowok, kalau cowok di catwalking makanya Catcalling nih. catwalking Dibilang norak istilahnya rezeki. Apa? Aduh, ini jokes kan deh. Lanjut aja. Gimana ya? Ya mungkin betul, mungkin ya tergantung sih, tergantung kalian nganggapnya gimana menurut aku. Kalau cowok kan suka digituin. Jadi tergantung kalian ngerasa nyaman atau enggak. Kalau enggak ya berarti itu udah termasuk ya catcalling gitu. Iya sih, Menular tapi soalnya. Biasalah yang kayak gitu itu kan gampang ketular ya. Jadi maaf ya. apa namanya nih, kadang aku sempat berpikir juga loh kayak cewek di catcalling itu nggak boleh gitu kan, tapi giliran cowok kita kan sering ya, maksudnya jumpa orang cewek terus lagi di mall ketemu sama cowok ganteng, nanti disuit-suitin gitu, ih cakep gitu. Enggak, anjir, aku enggak. Iya, maksud aku orang rata-rata. Enggak, aku enggak termasuk dalam rata-rata itu. Kok nggak bisa ngomong rata-rata ya di situ? Jadi gimana nih? Sebagian orang. Oknum. Sebagian orang. Gitu. Ya, oke, baiklah. Sebagian orang, dan si oknum ini ketika ketemu sama cowok ganteng, kan namanya catcalling ya, bilang kayak, ih ganteng banget, blablabla, tak nomor HP gini-gini. Nah, giliran kita yang gitu, kita nggak suka.